Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanda Rifki Zikrullah. Dan saya 24 OSP 014. Saya akan membacakan hasil ujian akhir mata kuliah mesin listrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas bagian A. Nomor 1, di bidang pekerjaan manakah diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik? Jawabannya adalah pengetahuan tentang generator diaplikasikan di sebagai sektor industri antara lain. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, dan PLTN. Yang kedua, industri manufaktur. Sistem cadangan daya emergency power supply menggunakan genset. Yang ketiga, transportasi. Sistem kelistrikan pada kapal laut, pesawat terbang, alternator, dan kereta api diesel sampai elektrik. Yang keempat, energi terbarukan. Turbin angin, wind turbine generator, dan mikrohidro. Soal yang kedua, apa itu mesin listrik? Jawabannya, mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, generator, atau sebaliknya. Mengubah energi listrik menjadi energi mekanik motor. Mesin listrik juga mencakup transformator yang mengubah level tegangan listrik AC. Soal yang ketiga, apa itu generator listrik? Jawabannya, generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik, biasanya berupa putaran poros dari turbin atau mesin diesel, menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Soal yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Jawabannya, generator dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan arus output, yaitu generator AC, alternator, generator DC, yang berdasarkan jumlah fasa. Yang pertama, fasa tunggal dan 3 fasa. Yang berdasarkan kecepatan putar. Yang pertama, generator sinkron, yang kedua, generator asinkron. Selanjutnya, berdasarkan penguatan, eksitasi. Pertama, penguatan sendiri, self-excited. Yang kedua, penguatan terpisah. Soal yang kelima, apa itu generator sinkron dan asinkron? Jawabannya, generator sinkron dalam kurung alternator. Generator sinkron adalah jenis generator di mana kecepatan putar rotor sama persis dengan kecepatan sinkron medan magnet stator. Kecepatan ini terkunci sehingga frekuensi listrik dihasilkan sangat stabil. Yang kedua, generator asinkron, generator induksi. Generator asinkron adalah generator yang putarannya rotor, yang putaran rotornya tidak sinkron dengan kecepatan medan magnet stator. Agar dapat menghasilkan listrik, rotor harus diputar lebih cepat daripada sinkronnya atau kondisi overspeed. Soal yang keenam, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Jawabannya, generator yang digunakan secara umum untuk melayani listrik masyarakat atau PLN adalah generator sinkron 3 fasa. Generator ini dipilih karena mampu menghasilkan daya besar dengan efisiensi tinggi dan tegangan yang stabil pada frekuensi tetap atau 50 Hz di Indonesia. Soal yang ketujuh, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Jawabannya, keduanya bekerja berdasarkan hukum Faraday. Jika suatu penghantar motor garis gaya magnet, maka penghantar tersebut akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Induksi.
Generator AC menggunakan slip ring atau cincin seret. Karena cincinnya kontinu, arus yang dialirkan ke beban tetap berbentuk gelombang sinus atau bolak-balik. Selanjutnya, tugas yang ke-8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Jawabannya, generator DC menggunakan komutator atau cincin belah. Komutator berfungsi sebagai penyearah mekanis yang membalik koneksi setiap setengah putaran sehingga arus yang keluar ke beban selalu searah. Selanjutnya, tugas yang nomor ke-9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Jawabannya, yang pertama, stator atau bagian yang diam. Stator adalah bagian statis dari generator. Pada generator AC modern skala besar, stator berfungsi sebagai jangkar atau armatur atau tempat di mana listrik sebenarnya dihasilkan. Yang kedua, rotor, bagian yang berputar. Rotor adalah bagian yang berputar dalam stator. Komponennya bisa berupa magnet, permanen atau elektromagnet, atau kumparan yang dialiri arus DC dari luar. Yang ketiga, slip ring atau cincin geser. Slip ring adalah ciri khas utama yang membedakan generator AC dengan generator DC. Komponennya biasa berbentuk dua bola cincin logam yang melingkar penuh terhubung ke ujung kumparan rotor. Soal yang ke-10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Jawabannya, rangka atau yoke. Rangka adalah bagian terluar dari generator yang berfungsi sebagai pelindung dan struktur pendukung. Fungsinya memberikan perlindungan mekanis. Yang kedua, bertindak sebagai jalur balik. Yang ketiga, menopang kutub-kutub. Selanjutnya, stator atau kutub magnet. Berbeda dengan generator AC, di mana stator adalah tempat listrik dihasilkan pada generator DC yang berfungsi sebagai penyedia medan magnet. Soal yang ke-11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi atau violet, penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brush, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Jawabannya adalah eksitasi atau penguatan, proses pemberian arus listrik untuk menghasilkan medan magnet pada kutub magnet generator. Kedua, kumparan medan, lilitan kawat yang berfungsi menghasilkan medan magnet utama. 3. Kumparan jangkar atau armatur, lilitan kawat tempat berbentuknya tegangan listrik induksi atau GGL. 4. Brush atau sikat arang, komponen penghantar yang menempel pada bagian berputar untuk mengalirkan arus listrik keluar atau masuk. Kelima, penguat sendiri, arus eksitasi. 4-nya, magnet diambil dari output generator itu sendiri, memanfaatkan magnet sisa. Yang keenam, penguat terpisah, arus eksitasi diambil dari sumber listrik DC yang independen, misal baterai yang generator DC kecil. Tugas yang terakhir atau yang ke-12. Apa perbedaan generator kutub dan generator kutub luar? Kutub dalam dan kutub luar. Jawabannya, generator kutub luar, kutub magnet berada di stator atau diam, sedangkan kumparan jangkar berada di rotor atau berputar. Biasanya digunakan pada generator DC atau generator AC kapasitas kecil. Kedua, generator kutub dalam. Kutub magnet berada di rotor atau berputar, sedangkan kumparan jangkar berada di stator atau diam. Ini adalah konstruksi standar untuk generator AC.
besar karena lebih aman dan mudah untuk mengisolasi tegangan tinggi di bagian yang diam atau stator. Mungkin itu hasil ujian akhir tugas mesin listrik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.